anak-anakku sekalian, selamat pagi, salam sehat selalu. Jangan lupa walaupun kita tetap di rumah, kita tetap memperhatikan kesehatan kita tetap hidup bersih, tetap cuci tangan, mandi jangan lupa, dan yang pasti sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu, mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa berjumpa walaupun lewat daring seperti ini. Kita hanya bisa melihat tatap muka secara virtual, tapi tidak bisa bertemu langsung. Baik anak-anakku sekalian, walaupun kalian di rumah, belajar di rumah dan belajar di sekolah itu sama pentingnya. Baik, hari ini kita masuk ke dalam materi tata cahaya dalam pengambilan gambar. Tata cahaya dalam pengambilan gambar ini cukup penting. Nanti kita di sini akan mempelajari tentang cahaya itu datangnya dari mana. Kenapa cahaya begitu penting, ya? Sebelumnya kita lihat ilustrasi ini dulu. Nah, ini ada gambar orang berdiri. Kira-kira menurut kalian ini cahayanya datang dari mana nih? Dari depan kah? Dari belakang kah? Dari samping kiri atau dari samping kanan? Nah, kalian bisa menganalisanya sendiri ya, dari mana itu datangnya cahaya itu dan orang itu berdirinya menghadap mana. Kalian bisa menganalisanya sendiri. Baik, cahaya itu ada dibagi menjadi dua jenis ya. Ada beberapa jenis, ada cahaya langsung dan cahaya tidak langsung. Nanti kita bahas masing-masing. Nah, di sini cahaya yang langsung atau direct light itu cahaya yang datang dari matahari langsung. Ini paling mudah dikenali karena cahaya ini langsung mengenai benda tanpa dihalangi oleh apapun. Nah, ini cahaya mataharinya misal datang dari sini, dia langsung mengenai bendanya. Dan biasanya pantulannya itu ke bawahnya. Kalau mataharinya dari atas ini tentunya bayangan bendanya akan ke sebelah sini. Kemudian ada cahaya yang secara tidak langsung atau diffused light. Itu cahaya atau dikenal juga dengan cahaya baur. Jadi cahayanya tidak langsung mengenai objek tetapi terhalang oleh kabut atau awan karena debu yang bertebaran. Nah, ini contohnya, ini bumi, ini awan, ini langit, itu cahayanya langsung tidak langsung menembus awan ini baru dipantulkan ke bumi. Kemudian kita juga mengenal reflected light atau refleksi cahaya, yaitu cahaya yang dipantulkan yang terjadi ketika cahaya langsung memantul dari permukaan tertentu. Misalnya di air, cermin, tembok yang berwarna putih, pasir, batuan, dan jalan beraspal. Nah, kalau di jalan beraspal kita sering mengenal yang namanya fata morgana, seperti air tergenang. Nah, itu sebenarnya adalah refleksi dari cahaya. Kemudian ada juga kita mengenal windows light atau cahaya yang datang melewati celah atap atau jendela atau lubang. Nah, ini cahayanya datang dari sebelah sana kemudian mengenai jendela. Nah, cahayanya ini atau melewati celah-celah dari pepohonan. Nah, ini termasuk windows light. Kemudian kita juga mengenal
sunset dan sunrise, atau matahari terbenam dan matahari terbit. Nah, ini jenis pencahayaan ini sangat romantis sekali. Kalau orang biasa foto-foto di sore hari atau pagi hari, tentu akan menghasilkan efek romantis. Kemudian kita juga mengenal jenis pencahayaan itu ada available light, tadi sudah termasuk window lights ya. Kemudian ada firelight atau cahaya dari api. Kemudian ada candlelight, stake light, dan night scene. Nah, ini contoh-contohnya, bisa dilihat ya. Nah, ini yang firelight, itu cahaya yang diakibatkan dari api. Kemudian candlelight, candle itu lilin, jadi cahaya yang ditimbulkan dari efek lilin. Nah, itu tadi beberapa ilustrasi jenis-jenis cahaya. Mengapa kita penting mempelajari ini? Nanti diharapkan kalian itu dapat mengatur tata cahaya dalam pengambilan gambar. Nanti kegunaannya, indikatornya, di saat kalian memotret, kalian bisa memanfaatkan blitz atau flash dalam pengambilan gambar dalam ruangan, jika itu dalam ruangan. Kemudian memotret dan memanfaatkan blitz flash dalam pengambilan gambar dalam ruangan. Kemudian mengumpulkan hasil foto dengan memanfaatkan itu. Ini setelah kita mempelajari ini semua ya. Kemudian tujuannya, kalian nanti diharapkan mampu memotret dengan memanfaatkan blitz atau flash dalam pengambilan gambar di ruangan dengan baik dan benar. Siswa juga mampu memotret dan memanfaatkan blitz dalam pengambilan gambar di luar ruangan. Kemudian mampu mengumpulkan hasilnya dan membandingkan hasil foto dengan menggunakan blitz itu tadi, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Oke. Bagaimana cara kita menggunakan kamera dengan baik supaya foto yang dihasilkan baik? Nah, itu tadi sudah Ibu jelaskan di awal. Supaya kita dapat menghasilkan foto yang baik, kita harus bisa memanfaatkan sumber-sumber cahaya. Sudah Ibu jelaskan, cahaya itu ada yang secara langsung dan tidak langsung. Dari pencahayaan itu juga kita bisa memanfaatkan cahaya alami dan cahaya buatan. Nanti ya kita jelaskan. Ini beberapa tips yang bisa kalian gunakan dalam menghasilkan foto yang bagus. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang kamera. Nah, di sini kalian juga harus mampu memegang kamera dengan mantap. Kemudian mengambil posisi sinar di belakang Anda. Jadi sinar tergantung sih kalian mau mengambil fotonya seperti apa. Kalau ingin kesan yang lebih, ini kalian bisa mengambil dari melawan kamera, maka kalian akan menghasilkan gambar yang lebih dramatis. Kemudian kalau dari belakang, kameranya dari belakang, otomatis objeknya akan lebih terang, lebih bagus. Kemudian yang pasti pemilihan format fotonya juga dilihat. Kemudian memasukkan manusia ke dalam gambar, foto pemandangan. Nah, itu pengaturan ini ya, itu juga perlu untuk pengambilan supaya hasilnya itu lebih bagus. Kemudian membuat variasi.
dari berbagai sudut. Tekniknya di pembelajaran sebelumnya itu ada beberapa teknik close up, angle yang bagus, dan cuaca yang berbeda-beda juga mempengaruhi hasil dari foto. Nah, ini alatnya. Tadi kita di indikator kita menggunakan flash atau blitz. Ini biasanya sudah tersedia di dalam kamera foto ya. Ini biasa sudah tersedia, memang terpisah, dipasang terpisah. Ada juga yang memang bawaannya. Nah, ini ada beberapa. Nah, beberapa contoh pengambilan gambar. Nah, gambar yang pertama ini gambar siang hari, ya kan? Ini menggunakan cahaya yang alami. Di siang hari tentunya gambarnya lebih bagus. Nah, sedangkan yang kedua, ini adalah gambar foto model yang diambil di dalam ruangan. Tentunya menggunakan pencahayaan yang buatan. Biasanya dari lampu. Nah, ini juga di dalam ruangan. Kalau kalian analisis, ini pasti di waktunya malam ya. Malam atau siang ini. Ini pencahayaannya di dalam ruangan. Kalau lampunya hidup berarti ini malam hari, tapi kalau enggak hidup berarti pencahayaan dari sini nih. Nah, kemudian gambar yang berikutnya ini pastinya malam hari karena ada cahaya lampu. Tentunya dari keempat gambar ini ada perbedaan masing-masing sesuai dengan keinginan kalian nanti seperti apa. Kalian bisa coba. Kemudian ini pencahayaannya juga, kalau dilihat dari gambar ini, menurut kalian mataharinya sebelah mana nih kalau gambar ini? Nah, mataharinya ada di depan sini ya. Jadi si pemotret mengambil gambar ini dari balik tiang ini, sehingga dia terlihat hitam karena melawan cahaya. Sementara yang ini pencahayaannya sepertinya dari samping ya, dari samping, tidak melawan matahari, makanya hasilnya seperti ini. Berikutnya, nah gambar ini dalam ruangan. Kalau dilihat dari gambar yang pertama ini, berarti pencahayaannya dari, kalau dari ibu ya, berarti dari kanan ya. Nah, kalau kalian lihat menghadap juga dari kanannya, cahayanya dari kanan. Kemudian yang ini dalam ruangan pastinya menggunakan cahaya lampu. Nah, berikut beberapa contoh hasil pengambilan dengan blitz dan tidak menggunakan blitz. Ini yang ibu ambil sendiri, kalian bisa lihat perbedaannya masing-masing. Nanti kalian coba ya menggunakan kamera, kalian mencoba menganalisisnya. Nah, ini fotonya posisinya sama, ruangan yang sama. Nah, foto yang pertama ini tidak menggunakan blitz. Kemudian ini dengan menggunakan blitz, jadi beda. Mungkin ini waktu ngambilnya kiri ya, kirinya si pengambilnya. Nah, ini yang menggunakan blitz, ini yang tidak menggunakan blitz. Nah, ini juga ada foto yang kedua, ini dalam ruangan bersama-sama. Yang ini yang biasa nggak menggunakan blitz, sementara yang ini menggunakan blitz atau flash di kamera. Nah, berikutnya, nah, catatan singkat. Dalam pengambilan gambar di dalam ruangan, itu yang pertama harus memperhatikan cahaya yang ada di dalam ruangan atau lampunya. Kemudian yang kedua, gambar tidak terang jika hanya mengandalkan lampu setempat, seperti contoh yang pertama tadi ya.
Kalau cuman mengandalkan lampu, tentunya gambarnya lebih gelap. Blitz atau flash sangat membantu pencahayaan selain pengaturan dari ISO, aperture, dan shutter speed-nya. Nah, jadi membantu sekali menggunakan blitz dan flash. Nah, ini yang di luar ruangan. Nah, itu tadi yang di dalam ruangan. Nah, ini Ibu coba ambil yang di luar ruangan dengan menggunakan blitz atau flash. Ternyata cahayanya sangat terang sekali karena memang cuacanya sangat cerah waktu itu waktu Ibu ambil. Jadi ini menggunakan flash sangat cerah sekali. Kemudian ini sama menggunakan blitz, percuma gitu ya kalau kita menggunakan blitz di luar ruangan dalam kondisi yang sangat cerah. Jadi penggunaan blitz itu di luar ruangan kalau kondisinya misalnya mendung atau di bawah atap seperti itu ya. Kemudian ini iya sama ya, di luar ruangan juga, di area parkiran orang. Nah, kemudian ada catatannya. Jika kita mengambil gambar di luar ruangan, jadi yang pertama, pemotretan yang dilakukan di luar ruangan tidak membutuhkan pencahayaan tambahan berupa blitz atau flash. Karena Ibu bilang tadi percuma kita pakai itu kalau kondisi cuacanya cerah. Karena kita menggunakan cahaya langsung, cahaya alami pun sangat membantu. Kemudian pengaturan pencahayaan bisa diatur dengan menggunakan ISO dan aperturnya saja. Kemudian cahaya alami sudah mampu membuat gambar menjadi terang. Nah, itu tadi beberapa pembahasan tentang tata cahaya. Nah, nanti akan Ibu kasih kalian tugas di classroomnya, di classwork. Nanti kalian buka di situ. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan untuk tatap muka virtualnya. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa bermanfaat, dan bila ada yang mau ditanyakan nanti silakan kita berdiskusi di classroom. Oke? Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Salam sehat selalu. SMK bisa, SMK hebat, SMK siap kerja. Oke?